Gawat nih negeriku, kok bisa buronan dilindungi? Pertanyaan ini bukan sekedar olok-olok, tapi realitas getir di tengah desakan publik untuk menuntaskan kasus Harun Masiku yang hilangnya lebih misterius daripada cerita detektif terbaik. Muncul pernyataan mengejutkan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno. Ia dengan lantang menyatakan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pernyataan itu dilontarkan dalam peluncuran buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, karya Todung Mulya Lubis, di Jakarta. Kenapa? Pertama, pernyataan ini menunjukkan seorang ketua umum memandang loyalitas kepada kader lebih utama daripada komitmen kepada hukum. Keberanian seorang pemimpin atau justru bukti bagaimana hukum tunduk pada kekuatan politik. Harun Masiku tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR, sudah bertahun-tahun menghilang menghantui KPK seperti bayangan gelap yang tak kunjung muncul. Namun di sisi lain suara tentang keberadaan Harun tenggelam dalam pusaran politik praktis. Kami saling mendorong penuntasan kasusnya, justru ada pernyataan yang seolah membangunkan benteng pertahanan bagi sekutu politik. Mari bicara soal tanggung jawab. Megawati menyebut dirinya bertanggung jawab kepada kadernya, tapi bukannya tanggung jawab pemimpin seharusnya lebih besar daripada sekadar melindungi lingkaran dalam. Di mana suara untuk rakyat yang lelah dengan ketidakadilan? Hukum di mana keberpihakan kepada publik yang terus-menerus dirugikan oleh korupsi? Hukum adalah panglima. Mengapa ada ancaman untuk mendatangi lembaga anti rasuah ketika salah satu tokoh partai terlibat? Bukankah ini seolah menempatkan hukum sebagai subordinasi politik? Ini bukan sekedar persoalan individual, tapi cerminan dari lemahnya integritas sistem KPK yang dulu digadang-gadang sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi. Kini diuji lagi apakah mereka berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Apakah ancaman politik akan memaksa mereka mundur? Pernyataan Megawati ini seharusnya menjadi pemicu bagi kita untuk bertanya lebih jauh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Menjadi perbincangan dan KPK terus berada di bawah tekanan dalam drama. Ini rakyat hanya menjadi terjebak dalam alur cerita yang sama sekali tidak adil. Politik kita memang penuh ironi. Kita berbicara tentang hukum. Tapi di sisi lain praktiknya justru menjadi antitesis dari semua nilai. Itu kita terus membiarkan ini terjadi atau sudah waktunya kita berhenti menjadi penonton pasif? Dan pertanyaan ini penting, tapi sulit dijawab. Politik bagi banyak elit lebih mirip permainan catur, tapi raja harus dilindungi mati-matian. Dalam hal ini siapa sebenarnya pion dan siapa rajanya? Apakah Harun Masiku hanya sekedar pion kecil yang dijadikan kambing hitam? Sementara sekian banyak kepentingan besar lainnya bersembunyi di balik layar. Tapi juga soal bagaimana hukum alat tawar-menawar kekuasaan. Ketika rakyat diminta percaya pada hukum, mereka melihat ada yang lain. Hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Buronan seperti Harun bisa hilang begitu saja, tanpa jejak. Drama politik serupa sudah sering terjadi ketika kepentingan partai atau elit terganggu. Mereka merapatkan barisan bukan untuk memperbaiki sistem melainkan untuk melindungi diri sendiri. Kalau perlu mereka menciptakan narasi heroik. Tanggung jawab kepada kader korupsi dianggap masalah besar, tapi penanganannya selalu terasa seperti setengah hati dan pada akhirnya sepi. Ada penyelesaian nyata, lalu bagaimana nasib KPK di tengah situasi ini? Lembaga yang dulu disegani ini sekarang lebih sering menjadi, apakah mereka masih punya keberanian untuk bertindak tegas? Atau mereka hanya menjadi bayangan dari kejayaan masa lalu? Kalau Hasto benar-benar terseret kasus ini, apa yang akan dilakukan KPK? Apakah mereka akan bertindak sesuai hukum? Atau menyerah pada tekanan politik? Kita harus mulai bertanya lebih keras. Tanggung jawab sementara yang terjadi adalah pembiaran terhadap korupsi. Seharusnya menjadi alarm keras untuk kita semua.
Ini bukan soal dirinya semata, bukan soal Hasto, bahkan bukan hanya soal Harun Masiku. Sistem yang makin rusak yang sering terjadi, kekuasaan selalu membutuhkan penonton yang pasif untuk terus bertahan. Apakah kita akan terus diam? Atau sudah waktunya bersuara? Waktu untuk memilih tidak akan selalu ada. Semakin jelas Harun Masiku bukan sekadar buronan biasa. Bayangkan bertahun-tahun berlalu. Sejak apakah ini murni soal keterbatasan aparat? Atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Rahasia besar apa yang sebenarnya disimpan oleh Harun Masiku? Fakta bahwa namanya terus muncul kasusnya bukan hanya soal suap pergantian antar waktu ini, adalah pintu dinamika internal yang jauh lebih rumit yang melibatkan struktur kekuasaan dan loyalitas dalam tubuh partai. Mengapa ada kesan bahwa kasusnya lebih baik dilupakan daripada diselesaikan? Apakah ia menyimpan informasi yang selalu berbahaya bagi beberapa elit partai? Apakah ada kekhawatiran bahwa jika ia tertangkap cerita yang ia bawa akan menyeret nama-nama besar ke dalam pusaran skandal yang lebih besar? Kehebohan pernyataan Megawati yang mengancam akan mendatangi KPK. Respon seperti itu tidak muncul tanpa alasan. Ini dari sekadar solidaritas ketua umum. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang dipertaruhkan yang begitu besar, sehingga ketua umum merasa perlu turun tangan langsung jika lingkaran dalamnya disentuh. Mungkin adalah simbol dilema besar tapi di sisi lain menu yang bisa merusak reputasi lebih jauh. Namun rakyat tidak bisa terus-menerus dibiarkan dalam kebingungan. Kasus Harun Masiku adalah cerminan dari betapa sulitnya kita menegakkan hukum yang benar-benar adil di negeri ini. Bagaimana mungkin seorang buronan korupsi bisa begitu lama, sementara rakyat kecil yang untuk bertahan hidup begitu mudah? Misteri ini harus diungkap, bukan hanya demi keadilan, tetapi demi mengembalikan kepercayaan publik pada sistem hukum dan politik kita. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.